Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya, wilayah metropolitan Bandung, merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbang Kertosusila. Selamat datang di channel Cheerful Story, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan Anda. Kota Bandung tercatat berbagai sejarah penting, di antaranya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia, Pecenis Chehoges Cholte Bandung TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung ITB, lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika 1955. Suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti-kolonialisme, bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia Afrika. Pada tahun 1990 kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei di majalah Time. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu Bandung dahulunya disebut juga dengan Parjus Van Java karena keindahannya. Selain itu kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Dan pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Sejarah kota Bandung. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranata Kusumah II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolot. Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Engkea Bandung An Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Engkea Bandung An artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup, yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari Banda adalah harta. Indung berarti ibu atau bumi, disebut juga sebagai ibu pertiwi tempat Banda berada. Dari bumilah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai Banda. Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah Banda Indung, yaitu bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi. Langit yang berada di luar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan, Buen Gea Bandungan, yang disebut sebagai Wasa atau Sang Hyang Wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di ibu pertiwi yang keberadaannya disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkur yang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya Danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya Danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air dari Danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sang Hyang Tikoro. Daerah terakhir sisa-sisa Danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan, yang pada tahun 1970-an masih merupakan danau tempat berpariwisata, tetapi saat ini sudah menjadi daerah perumahan untuk permukiman. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan permukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, melalui Gubernur Jenderalnya waktu itu Daman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Di kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status Gemeente Kota dari Gubernur Jenderal J.B. Van Haetlux pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar dan bertambah menjadi 8.000 hektar pada tahun 1949 sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada masa Perang Kemerdekaan, pada 24 Maret 1946, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung.
Selain itu, kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia, JL Asia Afrika, sekarang berseberangan dengan Hotel Savoy Oman, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia Afrika yang kemudian kembali KTT Asia Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April 24 April 2005. Pada tanggal 24 April 2015, Konferensi Asia Afrika kembali diadakan di kota ini setelah tanggal 20 April 23 April 2015 berlangsung di Jakarta. Lambang Kota Bandung. Lambang Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diizinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 April 1953 nomor 104 dan diundangkan dalam Berita Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 nomor 4 lampiran nomor 6. Lambang tersebut bertokoh perisai yang berbentuk jantung. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah balok lintang mendatar bertajuk 4 buah, yang berwarna hitam dengan pelisir berwarna putih, perak, pada pinggir sebelah atasnya. Lambang atau logo Kota Bandung. Bagian atas latar kuning, emas, dengan lukisan sebuah gunung berwarna hijau yang bertumpu pada belok lintang dan bagian bawah latar putih, perak, dengan lukisan 4 bidang jalur mendatar berombak yang berwarna biru. Di bawah perisai itu terlukis sehelai pita berwarna kuning, emas, yang melambai pada kedua ujungnya. Pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf besar LED-nya berwarna hitam Amsal dalam bahasa Kawi, yang berbunyi Gemah Ripah Wibawa MUKTI. Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran. Kuning, emas, berarti kesejahteraan, keluhungan. Hitam, sabel, berarti kokoh, tegak, kuat. Hijau, sinopel, berarti kemakmuran. Sejuk putih, perak, berarti kesucian. Biru, azetuer, berarti kesetiaan. Gemah Ripah Wibawa Mukti, berarti tanah subur rakyat makmur. Geografis Kota Bandung. Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkuk raksasa. Secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian kurang lebih 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut, dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung Selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan. Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kuartir dan mempunyai lapisan tanah aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, begitu juga pada kawasan di bagian tengah dan barat, sedangkan kawasan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Sementara iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23.5 derajat Celcius, curah hujan rata-rata 200.4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan. Demografi Kota Bandung. Kependudukan. Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh suku Sunda, sedangkan suku Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan suku lainnya. Pertambahan penduduk Kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta, sebelumnya bernama Batavia. Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini. Kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi, penduduk kota ini kembali bertambah, di mana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa. Pendidikan Kota Bandung merupakan salah satu kota pendidikan. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung, ITB, yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa pergantian abad ke-20. Kesehatan.
Pelayanan kesehatan dasar tersebut meliputi pelayanan spesialis bedah, pelayanan spesialis penyakit dalam, pelayanan spesialis anak serta pelayanan spesialis kebidanan dan kandungan. Dari jumlah tenaga medis yang tercatat di Kota Bandung dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 86 orang tenaga medis untuk melayani 100.000 penduduk. Pesawat Kota Bandung memiliki sebuah pelabuhan udara yang bernama Bandar Udara Hussein Sastra Negara untuk menghubungkan kota ini dengan beberapa kota-kota lainnya di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Manado, Yogyakarta, Batam, Mataram, Makassar, Bandar Lampung, Palembang, Pangkal Pinang, Semarang, dan Medan. Sedangkan untuk rute luar negeri di antaranya Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam. Kapasitas terminal airport yang semula hanya dapat menampung 600.000 penumpang per tahun, kini dapat menampung hingga 3,4 juta penumpang per tahun yang terdiri dari terminal domestik dan terminal internasional. Sebelum terminal bandara ini dikembangkan, layanan penumpang keberangkatan maupun kedatangan domestik dan internasional dilayani dalam satu terminal. Kereta api Kota Bandung juga mempunyai stasiun kereta api yang setiap harinya melayani rute dari dan ke Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Blitar, Purwokerto dan Yogyakarta, yaitu stasiun Bandung untuk kelas bisnis dan eksekutif. Sedangkan stasiun Kiara Condong melayani rute yang sama untuk kelas ekonomi. Selain dua buah stasiun tersebut, terdapat 5 stasiun KA lain, seperti Gedebage, khusus peti kemas, Cimindi, Andir, Ciroyom dan Cikudapatu, angkutan kota dan bis kota. Untuk transportasi di dalam kota, masyarakat Bandung biasanya menggunakan angkutan kota atau yang lebih akrab disebut angkot. Selain itu, bis kota dan taksi juga menjadi alat transportasi di kota ini. Sedangkan sebagai terminal bis antar kota dan provinsi di kota ini adalah Terminal Lewi Panjang untuk rute barat dan Terminal Cicahem untuk rute timur. Travel point lain antara Bandung Jakarta memiliki poolnya sendiri-sendiri, tetapi semua travel memiliki juga pool di terusan Pastur, jalan menuju tol Bandung Jakarta. Pada 24 September 2009, TMB, Transmetro Bandung, resmi beroperasi, walaupun sempat diprotes oleh sopir angkot setempat. TMB ini merupakan proyek patungan antara pemerintah Kota Bandung dengan Perum 2DA Meri Bandung dalam memberikan layanan transportasi massal dengan harga murah, fasilitas dan kenyamanan yang terjamin serta tepat waktu ke tujuan. Pariwisata dan budaya Kota Bandung. Kota Bandung juga dikenal dengan sejumlah besar bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda. Gedung Sate sekarang berfungsi sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gedung Pakuan yang sekarang menjadi tempat tinggal resmi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Gedung Liwarna atau INISC Pensiun Fond sekarang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kantor wilayah 12 Ditjen Pembendaharaan Bandung. Villa Isola sekarang digunakan Universitas Pendidikan Indonesia, Stasiun Hall atau Stasiun Bandung dan gedung kantor pos besar Kota Bandung. Kota Bandung juga memiliki beberapa ruang publik seni seperti museum, gedung pertunjukan dan galeri, di antaranya Gedung Merdeka, tempat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 1955, Museum Sri Baduga yang didirikan pada tahun 1974 dengan menggunakan bangunan lama bekas Kawedanan Tegalega, Museum Geologi Bandung, Museum Wangsi Mandala Siliwangi, Museum Bali, Museum Kota Bandung, Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, Gedung Indonesia Menggugat dahulunya menjadi tempat Insinyur Soekarno menyampaikan playboy-nya yang fenomenal, Indonesia Menggugat, pada masa penjajahan Belanda, Taman Budaya Jawa Barat, TBJB, dan Rumentang Siang. Kota ini memiliki beberapa kawasan yang menjadi taman kota, selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat di kota ini. Kebun Binatang Bandung merupakan salah satu kawasan wisata yang sangat diminati oleh masyarakat terutama pada saat hari Minggu maupun libur sekolah. Kebun binatang ini diresmikan pada tahun 1933 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan sekarang dikelola oleh Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Selain itu beberapa kawasan wisata lain termasuk pusat perbelanjaan maupun factory outlet juga tersebar di kota ini, di antaranya di kawasan Jalan Braga, kawasan Cihampelas, Cibaduyut dengan pengrajin sepatunya dan Cigondewa dengan pedagang tekstilnya. Puluhan pusat perbelanjaan sudah tersebar di kota Bandung, beberapa di antaranya Istana Plaza Bandung, Bandung Indah Plaza, Paris Van Java Mall, Cihampelas World, Trans Studio Mall, Bandung Trade Center, Plaza Parahyangan, Balubur Town Square, dan Metro Trade Center. Terdapat juga pusat rekreasi modern dengan berbagai wahana seperti Trans Studio Resort Bandung, Trans Studio Bandung, yang terletak pada lokasi yang sama dengan Trans Studio Mall. Sementara beberapa kawasan pasar tradisional yang cukup terkenal di kota ini diantaranya Pasar Baru, Pasar Gedebage dan Pasar Andir. Potensi kuliner khususnya tutu goncom, serabi, pepes, dan colena juga terus berkembang di kota ini.
Selain itu cireng juga telah menjadi sajian makanan khas Bandung, sementara peuyeum sejenis tapai yang dibuat dari singkong yang difermentasi secara luas juga dikenal oleh masyarakat di Pulau Jawa. Kota Bandung dikenal juga dengan kota yang penuh dengan kenangan sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya. Beberapa monumen telah didirikan dalam memperingati beberapa peristiwa sejarah tersebut, diantaranya Monumen Perjuangan Jawa Barat, Monumen Bandung Lautan Api, Monumen Penjara Bacuy, Monumen Kereta Api dan Taman Makam Pahlawan Cikutra. Dalam menggerakkan kepariwisataan, penghargaan pariwisata yang secara konsisten dilaksanakan diantaranya adalah Sabta Pesona Kota Bandung dan Bandung Awards. Di samping itu, kepariwisataan Kota Bandung tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah tetangganya yang tergabung di dalam kawasan metropolitan Bandung Raya. Dalam memperkuat pariwisata di kawasan ini, para stakeholder pariwisata bersepakat membangun pariwisata di kawasan ini yang mengacu kepada Deklarasi Pariwisata Bandung Raya yang dimotori oleh Indonesian Tourism Journalists Association (ITJA). Musik dan hiburan. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat Sunda di kota ini dan Jawa Barat. Pada umumnya, alat musik ini terbuat dari bahan bambu. Bandung banyak melahirkan penyanyi dan grup musik besar di tanah air. Sejumlah grup musik besar yang dibentuk di Bandung. Olahraga. Masyarakat kota Bandung dan sekitarnya merupakan penggemar fanatik Persib Bandung atau dikenal dengan istilah Bobotoh. Persib Bandung yaitu sebuah klub sepak bola yang bermain di kompetisi Liga Super Indonesia yang berdiri sejak tahun 1933. Klub ini menggunakan Stadion Siliwangi, namun pada musim kompetisi LSI 2009-2010 Stadion Sijalak Harupat juga digunakan klub ini untuk pertandingan kandang. Rencananya mulai tahun 2015 Persib Bandung menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di kawasan Gede Bage, Bandung Timur sebagai markas dan tempat untuk laga kandang. Selain itu di kota ini terdapat juga beberapa klub lain seperti Garuda Bandung yang bermain pada kompetisi IBL Indonesia. Kuliner khas kota Bandung. Sate kambing muda, bakso tahu batagor, bakso tahu goreng, cuan kie brownies Amanda Surabi peuyeum cendol Surabi oncom peuyeum Bandung colenak cireng kardok ambok kue lotek bandrek bajigur ketan bakar peuyeum ketan bandros bala-bala bakwan biskut gehu toge tahu derisol comro oncom di jero misro amis di jero cireng aci digoreng cimol aci digemol cilok aci dicolok cilung aci digulung gorolong lamet surandil candil endok endogan galendo es goyobot sebelah tahu gejerot gehu pedas tahu bulat. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau pengucapan atau salah gambar.